Saya teringat kisah waktu saya masih di negeri Hindustan di Pakistan. Saya sering ngobrol dengan masyarakat di sana. Saya melihat di sana tuh subhanallah, kadang-kadang ada satu kampung yang setiap rumah itu pasti ada hafizul Quran. Bukan satu kampung, satu kecamatan. Distrik itu kecamatan ya, betul ya. Satu distrik, satu kecamatan. Jadi hampir susah ditemukan satu rumah itu nggak ada hafiz Qurannya. Mau siapapun dia, mau siapapun dia, mau dia seorang petani, mau dia seorang pegawai, pejabat atau pedagang, semua pasti ada hafiz Qurannya. Subhanallah. Kemudian kita ngobrol namanya Tando Adam. Saya ingat banget namanya Tando Adam, nama kecamatan tersebut. Saya cerita, kok bisa begini, apa ceritanya ini, apa kisahnya, apa yang memberikan motivasi Anda seperti ini. Mereka mengatakan, kami sering diberikan nasihat para alim ulama kami dengan ayat yang tadi. Berdasarkan ayat ini, maka ulama kami mengatakan hendaknya pada setiap rumah, jika kita punya anak 3, 4, 5 dan seterusnya, pilihlah minimal satu orang yang terbaik di antara anak-anak Anda, yang paling cerdas, yang paling baik akhlaknya, ya, yang paling sempurna dohir dan batinnya. Untuk apa? Untuk dikhususkan belajar agama. Kemudian sisanya silahkan sekolah setinggi-tingginya, jadi si dokter kah, jadi pilot kah, jadi apapun silahkan. Dan ingat, mereka menyupport anak yang memang disepakati untuk diperuntukkan fokus kepada agama. Karena mereka mengatakan kalau dunia sesungguhnya setiap orang bisa mencari. Semua orang memang perlu itu dan orang mudah untuk semangat mencari dunia tersebut. Tapi untuk belajar agama tidak semua orang punya kemampuan. Maka harus dipilih yang terbaik di antara kami. Yang terbaik. Nah, ini kan kebalikan di Indonesia. Orang itu dimasukkan pada pesantren umumnya adalah orang yang gagal di mana-mana. Sekolah ini nggak diterima, ya. Sekolah ini nggak diterima, yang favorit ini nggak diterima. Ujung-ujungnya apa? Udah pondokin aja lah daripada kagak sekolah. Makanya masuk pondok pesantren itu adalah apa? Daripada kagak sekolah katanya. La haula wala quwata illa billah. Padahal ilmu agama perlu kemampuan dari segala hal, kemampuan menghafal, kecerdasan, mental yang kuat, semangat yang kuat, semangat yang ulet. Jangan malah orang-orang yang jauh daripada kemampuan itu, walaupun insya Allah kalau belajar agama pun jadi orang hebat juga. Tapi seharusnya tidak demikian. Nah, ini kisah yang luar biasa. Ini memberikan inspiratif kepada kita semua. Mari kita mulai, ma'asyiral muslimin. Jika Anda punya anak 4, anak 3, ya kan, atau lebih dari itu, minimal satu orang khususkan untuk belajar agama. Itulah yang nanti akan membantu kita menyelamatkan kita di akhiratnya Allah. Itulah nanti yang akan membantu kita, memuliakan kita, menolong kita di akhiratnya Allah Ta'ala. Ketika harta sudah tidak ada manfaatnya, ketika keturunan sudah tidak lagi manfaatnya, ketika jabatan yang kita pernah jabati tidak ada manfaatnya, mobil yang mewah kita tempati, yang kita bangga dengannya, rumah yang megah yang kita bangun, ya kita bangga dengan karya kita, ternyata nanti nggak ada manfaatnya. Maka keturunan yang difokuskan untuk agama itulah minimal satu orang yang akan membantu kita nanti. Dan ini terinspiratif dari mana? Dari surat At-Taubah ayat 122, bahwa ternyata di zaman Rasul pun sesungguhnya orang yang belajar agama, yang fokus kepada agama adalah orang-orang pilihan. Maka sehingga mereka menjadi orang hebat, menjadi ulama, menjadi imam besar. Hari ini bagaimana kita akan melahirkan imam-imam yang besar, ulama-ulama yang menjadi qudwah wa uswah bagi seluruh umat manusia, jika yang kita masukkan kepada pesantren adalah orang-orang yang menghafalnya susah, akhlaknya susah. Kan begitu rata-rata. Yang paling bandel di rumahnya, di sekolahnya udah angkat tangan. Dulu pernah soalnya ada yang begitu. Jadi setiap hari orang tuanya, kakeknya malah itu dipanggil ke sekolah. Karena apa? Anaknya susah untuk diatur, bandelnya kelewatan batas, angkat tangan. Maka dia bilang, daripada susah, bingung kami masukkan ke pondok. Saya bilang, Pak, ini pondok bukan dibentuk untuk menjadi tempat rehabilitasi orang-orang yang bermasalah, bukan. Tapi pondok pesantren Al-Amin ini dibentuk untuk apa? Untuk memproduksi insyaallah ahli agama, calon-calon ulama yang merobani insyaallah. Maka berarti kita butuh orang yang terbaik. Orang yang terbaik dari segala sisinya.